Kesempatan hari ini kami ini kalau punya harapan di Pak Wiran semoga bisa diutarakan atau di apa, karena memang makam Ngasem dan makam Kertohodo itu dari keraton ketika itu. Nah, itu sangat sakral di masyarakat kami sampai saat ini. Tidak ada yang berani mengambil barang-barang di situ. Bang Kupring aja mau diambil nggak berani. Itu di makam Kertohodo itu. Sebetulnya itu bela kami dan derek Mas Diwan semuanya ini perjuangan kami. Semoga dari adanya pertemuan ini nanti ada kemanfaatan yang lebih baik, ada perubahan kesejahteraan masyarakat kami terutama di Temon, dan kami itu juga meningkat dengan mulai nasional yang masyarakat memang semuanya menerima, semuanya masyarakat itu menerima, tetapi karena makam kami itu ada 6 yang terkena, itu menjadi PR kami terutama yang ini yang sering curhat itu yang pengurus makam paling besar itu memang sering curhat. Besok yuk pindah nanti ke tanah desa Temon bilang ya Bu, ini kelepan sama kabeh seperti menteri itu. Terus memang terima kasih saat ini sudah difasilitasi Pak Dewan semuanya. Besok kami tunggu kabar selanjutnya bapak-bapak terkait. Semoga sebelum IPR ini terbit itu memang betul bisa ada perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga kita yang sudah meninggal dan kita nanti juga akan meninggal. Itu kita pikirkan kalau kita memang punya komitmen beragama sebagaimana amanat Pancasila, tidak hanya Islam tapi seluruh agama. Saya tidak tahu apakah kita ini beragama betul atau tidak, dicurigai. Mengambil kebijakannya beragama betul atau tidak, Pancasila betul atau tidak. Ketika kami dihadapkan dua aturan oleh Pak Wongman tadi, bahwa ada dua syarat. Aturan salah satunya tata ruang, saya yang satu lupa. Apa tidak bisa tata ruang itu kita tinjau kembali? Saya 17 tahun menjadi pembuat aturan undang-undang. Saya belum pernah merasa puas bahwa aturan saya itu betul. Oleh karena itu mari kita telusuri. Ketika kita memaknai sebuah pasal dari sebuah aturan, akan berbeda-beda. Ahli hukum 20 memaknai satu pasal itu bisa 20 macam. Oleh karena itu tolong mengambil kebijaksanaan. Tata ruang itu produk kita, produk orang-orang. Tetapi bagaimana ajaran Tuhan menurut agama masing-masing kita, itu kita lawan. Dan saya mohon maaf, jangan diperlawankan kami rakyat ini dengan pemerintah atau dengan pengambil kebijakan, tetapi coba diperhatikan. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Lukman, itulah yang dulu saya katakan waktu sosialisasi. Hari ini kita bukan sosialisasi, tetapi pemaksaan kepada kita supaya taat dengan apa yang diberitahukan kepada oleh para yang memberi sosialisasi. Saya sampaikan begitu waktu itu. Karena aturannya seperti itu yang disampaikan Pak Lukman tadi. Kita tidak sosialisasi hari itu, tetapi supaya manut apa yang sudah ditanam. Yang berikutnya, ketika kami sampaikan beberapa kesulitan disanggupi bahwa nanti akan kami usahakan. Tapi di perjalanannya tidak pernah ada informasi. Apakah karena saya hanya seorang yang berada di desa, kemudian tidak diperhatikan? Saya kira tidak ada jeleknya kalau kami dipanggil. Ini loh, diskusikan. Mari kita, mungkin kami bisa membantu solusi. Sekali lagi kami bukan akan mengganggu, tetapi akan mengajak agar pengambil kebijakan di DIY ini terutama untuk menjadi lebih baik. Itu Pak Wongman. Tadi saya lupa menyebut tokoh ulama yang ada di Matapatabromo itu Kiai Jasma. Dan saya tadi tidak disebut Patabromo bagaimana kasusnya. Yang menjadi kami pertanyakan itu, kenapa Gunung Joyo dihindari, Patabromo tidak, dan tadi makam-makam tadi tidak. Apa bedanya? Kami tidak akan bedakan ini yang bersejarah, ini makamnya sama saja Pak, di mata hukum. Rakyat jelata itu sama dengan Tuhan.
Bupati itu belum tentu lebih baik daripada yang ada sekarang. Kami berharap begitu, dan kalau punya niat pengambil kebijakan di tingkat provinsi bahkan nasional bisa merubah metode-metode tadi yang harus taat kepada ini, itu bisa. Kata Pak Yazid tadi sudah memberikan jalan keluar. Monggo saya ini yang kedua. Kami hanya menunggu mohon bagaimana bisa menyelesaikannya. Lalu yang berikutnya betul Pak jadi mohon jalan tol ini jangan menjadi musibah bagi kami, tetapi kami tetap akan mendukung, tetapi jangan menjadi musibah, tetapi harus menjadi berkah. Contoh yang tolong bakal ini Pak Yazid dan Pak Lukman juga yang lain, bahwa dusun kami ini kecil, tetapi pertigaan jalan tol trase yang barat ke timur dengan yang ke selatan ke bandara itu berada di dusun kami, sehingga dusun kami ini pura-purada kalau kata bahasa jeleknya, jadi hancur sudah. Nanti tempat ibadah juga begitu, makam juga begitu, kemudian sawah juga sudah habis, kemudian hunian juga terganggu. Tetapi kami tetap akan menerima dengan perhatian yang serius. Kami tolong jangan, ini sudah begini, sudah begitu, tidak bisa dirubah. Padahal dulu juga tidak paham, tidak memberitahu bagaimana seperti apa. Karena ketika sosialisasi datang, boleh merubah asal ini mengganggu tata ruang dan apa. Itu menurut saya bukan boleh merubah, kamu harus seperti ini bahasa lain. Oleh karena itu mohon sikap seperti ini tidak terjadi di kebijakan pemerintahan di DIY. Saya merasa sebagai orang yang kemarin sudah berada di DIY merasa kecewa kalau DIY menjadi seperti ini. Keistimewaan ini untuk meningkatkan kesejahteraan. Ada dua tujuan utama, yaitu demokrasi ala Yogyakarta, di mana Sultan dipilih menjadi gubernur tidak dengan voting. Itu ala Yogyakarta, itu budaya Yogyakarta. Kemudian kesejahteraan. Apapun yang kita lakukan harus menuju kesejahteraan rakyat Yogyakarta. Tidak masalah. Saya kalau bicara nanti terlalu banyak, jadi prinsip Pak, mohon ditinjau betul-betul, jangan terjebak oleh aturan yang sebetulnya bukan aturan. Coba berpikir out of the box. Permasalahannya adalah berbagai macam tempat ibadah dan juga makam itu tersentuh jalan tol. Dan pertimbangannya adalah kita punya harapan agar supaya itu dihindari. Tentu ya kajian teknis dan sebagainya ini juga akan menjadi pertimbangan kita semua. Jadi kami berharap ada kebijakan, bukan kebijakan lokal saja, tapi kebijakan daerah. Karena kita ini kan istimewa. Jangan sampai terus kita ini yang sudah istimewa juga menghilangkan keistimewaan kita. Pendekatan keistimewaan kita ini kan kebudayaan. Di mana di situ ada keyakinan, landasan-landasan hukum, bahkan Pancasila juga menyebutkan, di mana hak asasi juga harus ada di situ, dipertimbangkan. Terus kemudian ketuhanan yang Maha Esa sila pertama itu bukan untuk satu agama saja, tapi untuk berbagai macam agama, semua agama yang ada di Indonesia. Nah, makam ini sebagai komparasi, kalau di daerah lain, misalnya di Bali, di Bali itu orang meninggal nanti di Ngaben, dikasih rambut siwi, terus kemudian nanti dijemput di Pura Besake, kemudian dibawa pulang tuh di makam-makam masing-masing rumah. Artinya masyarakat Bali itu dengan kebijakan daerahnya atau agamanya, keyakinannya itu tetap dihargai oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah setempat. Nah, kita berharap apa yang terjadi di daerah Yogyakarta ini juga akan mengilhami di daerah lain agar supaya pembangunan nasional, program strategis nasional itu juga tidak semena-mena terhadap rakyat. Jadi kita dukung pembangunan ini, tapi juga masyarakatnya juga diajak. Nah, ada satu kasus, ada masalah. Sosialisasi yang dilakukan itu kesannya bukan sosialisasi, karena itu kesannya pengumuman, hanya mengumumkan bahwa ini loh sudah ada KKBR, aturannya sudah jelas. Terus tidak ada dialog yang akhirnya ujungnya nanti berubah. Padahal di beberapa tempat lain juga bisa ada perubahan-perubahan. Contoh yang sudah ada, yang di trasenya di daerah Melangi, itu Masjid Patok Negoro bisa geser. Jadi
Kenapa makam ini menjadi penting? Sekarang gini, kita ini punya keluarga, punya saudara yang di luar negeri atau di luar daerah, di Bandung, di Jakarta atau di mana. Kadang-kadang kalau meninggal dunia kan mereka dibawa pulang. Walaupun mereka sebenarnya dikubur di sana juga mereka kuat bayar gitu, apa TPU atau apalah gitu kan. Tapi pengen kumpul dengan keluarganya di sini. Nah, kalau kita ini tidak menganggap bahwa makam ini penting, ya besok-besok lagi Anda usah bawa pulang keluarga kita yang meninggal itu di luar daerah, kan gitu. Ini hal-hal yang perlu juga menjadi pertimbangan. Kita punya harapan nanti akan ada perubahan sehingga program strategis nasional ini tidak justru nanti merugikan masyarakat atau kepentingan masyarakat yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Itu yang pertama. Yang kedua, kami akan mensikapi ini dengan rekomendasi dari Komisi C kepada pimpinan kami, sehingga nanti ada surat atau bisa bersurat kepada gubernur dan juga di kementerian. Kami punya harapan ini menjadi sebuah kebijakan daerah istimewa Yogyakarta. Kita dukung keistimewaan Yogyakarta sehingga nanti apa yang menjadi polemik di masyarakat itu akan kita kerjakan. Kita akan ambil sisi positifnya. Kita akan cari yang paling baik di antara yang kurang baik. Itu saja. Jadi kalau ini tidak bisa, ya cari opsi yang kedua, cari opsi yang ketiga dan seterusnya. Jadi nanti akan ketemu sesuai usul fikih kan kita cari bahwa yang terbaik di antara yang mungkin kurang baik atau yang terbaik dari yang baik, kemudian yang paling baik dari yang kurang baik dan seterusnya. Ada berapa makam yang akan kena dampak? Itu satu kelurahan itu ada di daerah Tono Bakal Hargomulyo Kokal. Itu ada satu makam kena, dan di wilayah Tono Bakal itu mungkin sepertiga dari wilayah itu nanti hilang karena dipakai untuk putaran dari tol yang ada itu. Terus kemudian di Temon Wetan itu ada 6 makam dari satu dusun. Terus dan itu ada makam besar yang ada 2000 meter itu luasannya atau berapa tadi disampaikan. Terus kemudian ada makam janten. Nah, sebenarnya trase yang sebelumnya itu hanya menyentuh sedikit makam, tapi menyentuh wilayah atau kantor balai desa dan juga pasar, namanya Pasar Pripe. Nah, sekarang kalau misalnya tarik-tarikan yang terbaik dari yang kurang baik misalnya, yang terbaik dari yang baik, itu ya mendingan kalau kami ya, itu ya mendingan pasar yang dipindah atau balai desa yang dipindah daripada makam yang dipindah kan gitu. Karena makam ini luar biasa. Kita memindah makam itu belum tentu kok yang di bawah itu ikut kepindah gitu, keangkat kan nggak mungkin, nggak selalu bisa. Kalau kita menghormati atau menghargai jasad orang meninggal, ya setelah dikubur ya tetap dihargai. Jangan terus setelah dikubur kita tidak menghargai. Itu hal yang penting untuk kita. Solusinya yang ke depan? Solusinya akan dipindah, akan dicoba. Harapannya akan ada kajian ulang untuk memindah, menggeser sehingga itu tadi dicari yang terbaik. Atau mungkin pakai flyover, itu boleh. Tapi kemarin dulu pernah katanya ada sosialisasi akan sampai ke sana. Tapi sampai hari ini tidak ada ketegasan dari pemerintah kepada para penduduk, para warga atau pamong di wilayah kelurahan masing-masing. Tidak ada kesepakatan atau tidak ada bahwa oh iya mas ini besok betul akan dijadikan flyover. Tapi tidak ada. Makanya kan hari ini ada pertemuan itu biar kita berharap nanti ke depan ada penjelasan dari sisi teknis. Kalau memang yang terbaik itu dengan flyover, ya sudah kita main pakai flyover. Tapi kalau bisa digeser, ya kita akan geser. Jadi aturan itu kan yang buat juga manusia. Jadi nanti kita cari jangan sampai aturan untuk kepentingan nasional ini justru nanti merugikan kepentingan daerah yang ada atau masyarakat yang ada di sini. Jadi jangan sampai kita yang masyarakat berbudaya, beragama ini itu terjadi degradasi moralitas. Jadi kita turun moral kita dengan hal-hal seperti itu. Kita harus pertimbangkan sisi atau sudut pandang lain atau apapun juga yang mungkin perlu kita bahas. Ya, mohon doanya agar supaya ini semuanya bisa berjalan dengan baik, masyarakat juga menjadi lebih paham dan juga mengerti dan juga menerima dan juga mendapatkan berkahnya,
pemerintah atau kami, kita semua yang di bagian pemerintahan juga bisa melakukan ketugasan dengan baik. Jadi, semuanya baik, kita cari opsi yang terbaik. Terima kasih Mas Doli.